Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu senang bisa bergabung di sini. Eh, yang pertama tentu gini tentang tadi. Nanti kalau dilihat, oh, nanti teman-teman komentar kayak nggak nyambung ya judul dan isi. Nah, memang judul itu sangat menarik kayaknya Semeru memanggil, Bromo memikat. Nah, waktu itu kan memang apa untuk acara ini saya hubungi Mas Dokter Imron itu ya, Mas Imron. Saya tanya, Mas Imron, saya disuruh cerita apa nih? Iya, kalau Mas Imron sampaikan kan pokoknya biar orang tertarik ke Bromo gitu. Meskipun bagi saya lah Bromo itu kan nggak usah dipromosikan lagi, sudah banyak tadi sudah disinggung juga siapa tadi Pak Mas Lastomo tadi ya. Bromo itu pengunjungnya sudah ratusan ribu mendekati sejuta, tapi belum sampai sejuta sih ya tiap tahunnya. Sehingga ya sudah, tapi saya itu pun judul Semeru memanggil Bromo Mikat ini sebenarnya saya ya kita kan sekarang mengikuti teknologi ya. Saya tanya aja tuh chat GPT itu tagline bagus apa untuk Bromo. Nah, muncullah beberapa judul kan. Nah, saya pilihlah judul ini. Mudah-mudahan ini nanti isinya juga sesuai dan juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan penyelenggara di sini. Lanjut. Nah, pasti pertama saya akan ngomong tentang nilai penting kawasan nih Bu Peggy dan teman-teman ini juga mungkin sudah hafal lah ya. Maksud saya begini, saya tadi awalnya juga berpikir, ini audiennya siapa saja ya? Kalau orang luar, ya mungkin kan saya sesuaikan juga. Tapi tadi saya tengok juga beberapa itu teman-teman KSDAI. Nah, jadi yang untuk KSDAI jangan bosan kalau mendengarkan apa yang pernah saya sampaikan. Nah, kenapa saya ngomong tentang nilai penting kawasan itu kan sebenarnya itulah eh, kalau tadi juga Pak Nandang menyampaikan sesuai dengan tema ya, peran Taman Nasional dalam peran strategis dalam melestarikan kehati kan itu. Nah, kawasan konservasi ditunjuk itu kan masing-masing memang punya istilah kalau kita nge-refer di istilah yang sering kita gunakan di KSD kan nilai penting gitu kan di aturan kita. Kalau di IUCN kita lihat istilah key feature gitu kan ya. Atau kalau di World Heritage atau warisan dunia kita lihat ada dengar outstanding universal value gitu kan. Nah, inilah yang harus kita pahami baik pengelola maupun ya masyarakat awam juga ya. Apa sih sebenarnya yang menjadikan Taman Nasional itu dilindungi? Karena ini cukup penting di dalam kemudian menentukan arah pengelolaan, arah perlindungan, maupun kemudian intervensi manajemen yang dilakukan. Nah, di Bromo Tengger Semeru ini eh, apa yang kita temukan setelah berdiskusi dan mempelajari hal-hal yang ada tiga hal yang memang menjadi eh, nilai pentingnya. Yang pertama adalah budaya Tengger, karena masyarakat Tengger itu kan berada di sekeliling kaldera itu yang secara budaya ada ikatan-ikatan budaya mereka yang terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Jadi itu menjadi hal yang tidak terpisahkan budaya Tengger dan kawasan. Bagaimana mereka melakukan kita pasti pernah dengar ya kasada gitu kan ya. Itu tidak mungkin mereka lakukannya di luar gitu kan ya. Jadi pasti mereka harus melakukannya di dalam eh, Gunung Bromo itu. Kemudian yang kedua adalah keunikan geomorfologi. Karena Bromo Tengger Semeru ini memang kalau melihat kita mau saja membaca apa ya istilahnya referensi mengenai geomorfologinya, kita bisa melihat bagaimana uniknya Bromo ini. Karena dia secara garis besar kan dia terdiri dari dua kaldera besar, baik yang itu yang di Bromo maupun yang di Semeru. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah ekosistem pegunungan, juga Ranu. Ranu ini menjadi bagian dari salah satu fitur yang muncul pada gunung api dan juga spesies-spesies kunci yang cukup
menarik karena dia endemik hanya di Bromo atau hanya di Jawa dan kadang-kadang memang kurang diperhatikan ya karena orang akan lebih senang kalau berbicara tentang misalnya macan tutul gitu. Nah, itu pasti akan lebih banyak komentar-komentar yang muncul dari masyarakat itu. Ini pengalaman saya mengamati dinamika di media gitu kan ya. Nah, itu tapi kalau tentang jenis-jenis flora ini relatif jarang. Meskipun sebenarnya dia cukup unik, dan juga endemik maupun cukup terbatas keberadaannya di dalam kawasan kawasan yang ada di Indonesia ini, kawasan konservasi. Lanjut, nah ini tadi sudah saya singgung bahwa Bromo Tengger Semeru ini terdiri dari dua kaldera besar, kaldera Bromo, ini yang kemudian juga menjadi sebenarnya dikenal dengan double kaldera, dan yang Semeru itu bagian dari kaldera Jambangan, yang kemudian salah satunya yang masih tumbuh aktivitas geologinya itu kan Gunung Semeru. Dan juga tadi yang saya sampaikan ada Ranu atau Mar. Ini memang merupakan bagian dari aktivitas gunung api ya, makanya terbentuk danau-danau kecil, danau dangkal yang berada di bagian dari eh, kaldera itu sendiri. Kalau di Bromo Tengger Semeru kita mengenal ada Ranu Pane, Ranu Kumbolo, Ranu Regulo, Darungan, dan juga Ranu Pakis gitu. eh ini sebenarnya kalau kita ngomong tadi tantangan ataupun kendala itu juga kendala-kendala yang muncul ya karena isu-isu tentang kerusakan Ranupane itu yang memang sering kita kemukakan karena Ranupane yang dulunya dalamnya hingga belasan meter itu sekarang paling tinggal nggak ada 3 meter ya, termasuk luasannya yang berkurang mungkin tinggal seperempatnya. Ini sebenarnya bagian dari tadi kalau kita melihat bahwa dia bagian dari nilai penting, harusnya memang bagaimana upaya perlindungan ataupun intervensi manajemen itu juga cukup besar dialokasikan mengatasi hal-hal yang terjadi yang merusak nilai-nilai tadi. Lanjut lagi, Mbak, siapa tahu Mbak tahu Mbak. Nah, beranjak ke yang kedua ya, ini yang kedua adalah yang pertama mendetilkan yang pertama tadi. Semeru ini kan kalau tadi kita jelas Semeru memanggil gitu. Tentu bagi yang disebut Mas Hatta tadi, kawan-kawan penjelajah itu tentu memang sangat menantang ya, memanggil. Karena beberapa fiturnya itu kan beberapa lokasinya itu sangat ikonik gitu kan ya. Ranu Kumbolo, apalagi semenjak dulu ada film 5 cm tuh ya. Itu kan pengunjung di sana itu bisa sampai berapa ribu, 3.000 atau 5.000 dalam 1 hari waktu itu ya. Yang kemudian kalau kita lanjut setelah Ranu Kumbolo, kita naik lagi Oro-Oro Ombo. Oro-Oro Ombo itu memang sangat, kalau teman-teman yang pernah ke sana bisa merasakan ya. Kadang foto dan kenyataan tuh juga berbeda. Bagaimana luasnya Oro-Oro itu atau padang itu, dan di sebaliknya kita bisa melihat Gunung Semeru yang setiap sekian menit mengeluarkan asapnya itu benar-benar sebuah fitur alam yang membuat kita tertantang ya untuk ke sana, dan juga apalagi kalau para pendaki itu karena Gunung Semeru ini kan gunung tertinggi di Pulau Jawa gitu kan, sehingga itu kan menjadi bagian dari capaian lah. Kalau kita para pendaki gunung itu kita pengen mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa gitu. Nah, padahal sebenarnya selain fenomena alam tadi, bentukan geomorfologi tadi, secara biodiversity ini juga cukup menarik di Semeru
khususnya maupun sebagian ada di Bromo ya. Karena di sana itu sebenarnya ada jenis-jenis yang memang hanya ada di sana gitu kan. Contoh jenis anggrek ya, Habenaria tosariensis. Itu di Jawa hanya ada dua, hanya ada di Semeru dan di Dieng. Nah itu yang dan dia merupakan anggrek tanah itu, yang eh, ya memang bentuknya mungkin tidak semenarik kalau kita melihat ataupun memelihara anggrek-anggrek hiasan gitu ya. Tapi memang jenis ini cukup cukup unik ya karena dia tidak banyak, tidak tidak tersebar luas gitu kan ya, tapi memang spesifik di gunung-gunung yang apa ya punya sejarah vulkanologi gitu kan ya. Selain itu juga ada yang namanya rumput kalau bahasa orang sana itu rumput melelo gitu ya. Rumput melelo itu tidak hanya di orang-orang Botari tapi juga ada di Bromo. Ini kalau nama ilmiahnya kan Stipelia javanica. Nah, ini adalah satu-satunya marga Stipelia yang ada di Indonesia. Karena marga ini jenis lainnya hanya ada di Selandia Baru dan di Australia. Nah, itulah membuat sebenarnya jenis-jenis di sana itu eh, cukup unik dan juga bisa menjadi salah satu pembuktian ya. Karena kan kalau kita lihat ekosistem Bromo Tengger Semeru ini didominasi oleh ekosistem pegunungan, di mana beberapa penciri ekosistem pegunungan itu kan tingginya endemisme terkait karena keterisolasian lingkungan. Nah, dengan jenis-jenis tadi itu membuktikan bahwa eh, betapa ekosistem pegunungan itu unik, menarik, dan kenapa ekosistem pegunungan itu banyak yang dikonservasi. Nah, ini yang kadang-kadang eh, kita tidak begitu mendalami di sana ya, yang mudah-mudahan ke depan seperti Mas Tata tadi sampaikan tentang penjelajahan juga termasuk hal begini nih yang kemudian membuat teman-teman tertarik untuk mendalaminya karena memang mungkin belum banyak juga untuk membuktikan bahwa eh, apa namanya poin-poin di dalam pengetahuan itu juga memang bisa kita lihat nyata di alam gitu kan ya. Kadang kita kan hanya membaca, tetapi kalau kita tidak melihat apa yang benar-benar terjadi secara faktual itu kan mungkin lebih susah menyantol atau hanya hafalan lah ya. Tapi begitu kita melihat sendiri, kita jadi kebayang tuh, oh ya benar ya, berarti teori itu memang benar gitu. Bahwa ahli yang pada menulis itu juga tidak main-main gitu. Agar kita tidak apa ya, tidak meremehkan keahlian-keahlian orang yang telah mengeluarkan beberapa eh, beberapa apa namanya patron-patron ilmu pengetahuan tadi. Lanjut. Nah, ini jalurnya dari mulai Ranupane hingga Mahameru ini mungkin nanti lebih menarik bagi teman-teman pendaki gitu kan ya. Bagaimana per poin interest kemudian jaraknya. Lanjut saja. Ini tadi yang saya sampaikan ini Oro-Oro Ombo yang kita perbesar. Yang kalau kita lihat di ujungnya itu tipis kanan itu sebenarnya kan puncak Mahamerunya, tapi dia tertutup bukit di depannya. Itu kalau pas keluar asapnya itu memang cukup cantik dan cukup menarik gitu. Nah, cuma sayang kalau kita perhatikan di tengah itu ada warna coklat ya di tengah-tengah Rorombo itu juga sebenarnya salah satu masalah yang dihadapi di dalam konservasi kehati ya adalah IAS, invasive alien species ya. Karena jenis ini jenis apa namanya Hebenan ya. Ini jenis dari Brasil dan menginvasi TNBTS tidak hanya di Rorombo, termasuk sampai Ranukumbolo dan juga di kaldera Bromo itu. Eh, Sepertinya sepele, tapi ini kalau tidak diselesaikan, dia akan contoh yang di kaldera itu kan hampir semua jenis-jenis yang asli di sana tertutup itu kalau dengan apa Hypena ini ya. Nah, Hypena ini termasuk.
Yang saya khawatirkan juga di Oro-Oro ini nanti dia menyebar ke semua itu, akhirnya bukan jadi oro-oro lagi nanti di sini nih. Nah, ini salah satu PR ya Pak Dirnandang terkait dengan pelestarian kehati itu sendiri. Lanjut, nah ini sengaja memang saya tampilkan gambar-gambar biar sesuai dengan judulnya bagaimana Semeru memanggil tadi ini Ranu Kumbolo yang cukup ikonik gitu kan. Ketika dia tenang sekali, langit biru, dan ketika kita melihat dari yang kiri itu dari Tanjakan Cinta gitu kan. Memang kalau kita ke sana bisa merasakan bagaimana eh, perasaan kita berubah begitu melihat danau itu. Lanjut lagi. Nah, kalau ini tentang kaldera Bromo yang tidak akan ada habisnya orang menikmati gitu kan. Karena pemandangan dari beberapa sudut atau berbagai sudut itu pasti akan menimbulkan sensasi ataupun view yang benar-benar sangat menarik gitu kan ya. Kalau teman-teman pernah ke sana dan pas dapat cahaya yang bagus, itu benar-benar luar biasa memang. Sehingga kalau kita ngelihat sampai itu betapa berjajalannya orang melihat, pengen melihat atraksi sunrise di Bromo ini. Salah satu atraksi yang menurut saya harus kita nikmati selama kita hidup gitu kan. Paling nggak sekali lah. Gitu. Lanjut, ini masih tentang pemandangan Bromo dan juga tadi bagaimana masyarakat itu juga karena di beberapa titik di Bromo ini baik di kaldera maupun di apa lingkaran pinggirannya itu merupakan tempat sakral bagi masyarakat Tengger yang memang mereka lakukan ritual-ritual tertentu pada waktu tertentu. Kemudian lanjut lagi, nah ini aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di Taman Nasional secara umum gitu kan ya. Yang pasti Semeru tadi tentu bisa mendaki gunung, kemudian panorama alam. Nah, ini yang tidak akan ada habisnya karena belum semua titik itu karena kalau kita lihat lingkaran yang mengelilingi kaldera itu kan belum semua kita coba untuk kita lihat view-nya sehingga yang paling terkenal sekarang ini kan karena sunrise memang di Penanjakan. Eh, ada satu titik yang coba dikembangkan tetapi memang aksesnya agak susah di puncak B29 itu berseberangan dari Penanjakan yang memang menjadi bagian dari Kabupaten Lumajang yang mempunyai keterbatasan aksesibilitas sehingga sedang dipikirkan bagaimana apa ya upaya-upaya pengembangan bisa kita lakukan agar kita bisa memecah juga termasuk mengembangkan destinasi-destinasi baru agar pemanfaatan kunjungan itu juga bisa optimal mendukung eh, pariwisata alam yang ada di Indonesia ini. Tentu ada kita bersepeda, kemudian yang tidak kalah terkenalnya adalah Jeep Tour, meskipun ini menjadi catatan tersendiri nanti saya sampaikan di belakang, termasuk itu Savana Breakfast. Nah, kalau di sana sering disebutnya piknik ya, kalau teman-teman mau pesen paket ini di medsos itu yang terkenal dengan piknik Bromo. Jadi teman-teman bisa menikmati sarapan pagi di savana dengan berbagai keunikannya di sana. Lanjut lagi. Nah, sebenarnya yang ini malah sebenarnya menjadi apa yang ingin saya sampaikan menyambut yang apa yang di highlight tadi oleh Pak Direktur Pak Nandang tentang ancaman-ancaman keanekaragaman hayati. Kalau saya melihatnya memang karena ini Bromo ini kan berbeda ya dengan kawasan-kawasan di terutama luar Jawa ya. Saya pengalaman di Kerinci hampir 10 tahun lebih gitu kan. Bagaimana merasakan ancaman-ancaman perburuan lah, perambahan dan sebagainya. Bromo ini sebenarnya ancamannya itu malah sebenarnya dari apa? Kalau kita bisa bilang mungkin juga kayak semacam salah pilihan dalam mengelola gitu ya, dalam mengelola wisata. Yang jelas kan sekarang kalau kita lihat ini yang kiri ini adalah jalur-jalur jeep yang kemudian
kayak jaring laba-laba, dia bersebar kemana-mana dan kemudian itu merusak savana-savana yang ada di sana termasuk nanti di lautan pasirnya itu sendiri. Yang tentunya selain itu jumlah pengunjung yang memang terkonsentrasi di satu titik di waktu tertentu itu membuat kunjungan sekarang kurang begitu nyaman gitu kan ya untuk aktivitas-aktivitas yang pengen menikmati tadi panorama tadi dan bisa saya bilang kayak wisata alam kita tuh kehilangan tujuan. Maksud saya begini lanjut. Karena kalau kita boleh kembali melihat hakikat wisata alam, sebenarnya nih saya coba lihat dari apa ya dokumen ataupun definisi yang diberikan oleh UNEP maupun UNWTO ya. Wisata alam berkelanjutan itu kan termasuk yang di dalam kawasan konservasi ya terutama ya, menyediakan kesempatan yang tepat memfasilitasi pengunjung mendapat pengalaman bermakna yang akhirnya meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap alam dan kawasan lindung. Nah, saya lihat begini, pengunjung di Bromo, terutama yang pada naik jeep lah, kadang naik trail, itu sebenarnya kemudian jadi tidak sesuai lah dengan di sini. Karena mereka sebenarnya bukan menikmati alam itu sendiri, mereka adalah menikmati diri mereka sendiri dengan jeepnya itu, kemudian mungkin senang apa kebut-kebutan lah. Nah itu kan sebenarnya kalau tidak di kawasan konservasi juga bisa. Ya. Jadi kita perlu lihat lagi hakikat wisata alam di kawasan konservasi itu seperti apa. Sehingga ketika kemudian pengelolaan ataupun ya pengelolaan ya itu mengembangkan wisata, kita bisa kembali lagi tadi seperti saya sampaikan, nilai penting kawasan itu apa? Jangan sampai pengembangan wisata kemudian merusak nilai penting itu sendiri. Nah, eh, kalau itu sudah terus terang, kalau kita melihat sejarah Bromo nih, saya pelajari lagi sejarahnya itu di tahun waktu gubernurnya Basuki Sudirman, itu ada SK gubernur yang melarang semua kendaraan masuk ke kaldera saat itu. Saya pikir itu malah bagus, karena sebenarnya menikmati Bromo, menikmati panorama itu lebih bagus kalau kita berada di ketinggian-ketinggian itu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana megahnya kaldera itu, melihat bagaimana apa ya, memang akan beda kalau kita melihat itu bagus gitu kan ya. Tentu rasa di dalam hati kita itu berbeda dan telah menunjukkan bahwa betapa kecilnya kita kalau kita melihat besarnya alam yang ada di hadapan kita dan itu juga menjadi nilai spiritual ya. Kita bisa kembali melihat bagaimana besarnya Tuhan menciptakan alam itu gitu kan. Nah, ketika orang kemudian ke dalam, kalau mungkin kita juga mungkin bagian dari pengunjung yang pernah naik jeep, itu kan kita nggak akan lihat lagi. Karena kita sibuk dengan, oh ya, lihat jeep, keliling-keliling, kemudian foto-foto, kayak gitu kan. Nah, hal-hal itu yang menurut kami ya perlu kita koreksi lagi, karena kedepannya kita juga coba perbaiki ini, termasuk jangan sampai hal-hal begini ini kemudian terjadi di tempat-tempat lain gitu karena itu yang ingin juga saya sampaikan pada kesempatan ini karena sebenarnya di luar Bromo pun ada beberapa catatan saya ya ketika kita saya dulu pernah di pusat ya Pak Dirnandang juga melihat beberapa kawasan karena dulu saya ngurusi apa tuh tentang zonasi lah rencana pengelolaan lah gitu eh ada beberapa kawasan yang contoh gini nilai pentingnya itu sumber air panas itu kan ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan manajemen itu kemudian dia membuat konstruksi ya, konstruksi yang bangunan yang masif di sumber air panas itu. Yang bagi saya itu kemudian, lah ini malah menyalahi nilai-nilai kawasan konservasi itu sendiri. Karena kan kita, kalau kita ingat beberapa nilai itu kan ya, kealamian, kemudian keutuhan gitu kan ya. Nah kalau kemudian nilainya itu kita apa ya kita kurangi. Nah, sebenarnya hakikat kita mengelola itu di mana? Nah, itu yang menurut saya kita perlu melihat kembali pengelolaan itu untuk kalau kita sesuai dengan temanya ini, bagaimana kita juga mendorong mengikuti apa namanya tadi? Bentar, saya baca dulu biar saya.
peran startup dalam melestarikan ke hati. Nah, jangan sampai pengelolaan ini bukan melestarikan ke hati, tapi memang lebih kayak jadi wisata biasa saja. Tidak ada bedanya dengan wisata di luar kawasan konservasi gitu. Lanjut lagi, Mas ini Rudi, sebenarnya tantangan maaf, pengelolaan. boleh Ya. dipercepat 1 menit lagi? Oke ya. Tadi ini sebenarnya tantangan pengelolaannya ya manajemen pengunjung tadi, kerja sama para pihak, karena tidak akan permasalahan Bromo ini seperti tadi saya dihubungi Mbak Dian tadi ya sebentar berbagi ya. Saya aja dari tengah malam itu pusing karena di sana ada kekacauan gitu kan ya. Karena kita masih sampai sekarang tuh masih punya gap lah dengan para pelaku-pelaku wisata ini. Jadi bagi saya kerjasama dengan para pihak ini memang sangat penting ya. Karena pengelola tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari para pelaku, pemerintah daerah, aparat keamanan, dalam kita mengelola dan mencapai tujuan pengelolaan kita. Yang terakhir tentunya juga kelestarian nilai penting. eh Lanjut lagi, yang terakhir kayaknya ini sebagai catatan dari apa yang ingin saya sampaikan di sini. Ini juga membuat Pak Direktur, Pak Dirnandang dan teman-teman juga di sini bahwa pengembangan wisata di kawasan konservasi itu dari awal perlu dipertimbangkan ya dengan seksama agar menghindari salah arah upaya pelestarian kawasan itu sendiri. Karena begitu itu sudah terjadi, kembali lagi ke titik semula itu cukup berat. Terus terang saja itu akan banyak tantangan yang akan kita hadapi dan apa namanya benturan-benturan yang mungkin akan kita hadapi kalau kita sudah terlanjur salah arah tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari apa yang diharapkan oleh penyelenggara. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Bu Peggy.